Baiklah, sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai yurisdiksi negara, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari yurisdiksi negara itu sendiri. Negara memiliki kedaulatan yang kemudian melahirkan hak dan kewenangan untuk mengatur hal-hal internal dan eksternal negara itu, termasuk menetapkan ketentuan hukum nasional terhadap suatu peristiwa. Kewenangan ini dikenal sebagai yurisdiksi negara dalam hukum internasional. Kata yurisdiksi berasal dari kata jurisdictio, yuris yang berarti kepunyaan hukum atau kepunyaan dalam hukum, sedangkan dictio berarti ucapan, sabda, atau sebutan. Maka dilihat dari asal katanya, yurisdiksi berarti masalah hukum, kepunyaan menurut hukum, atau kewenangan hukum. Dalam piagam PBB sering digunakan istilah domestic jurisdiction, yaitu kewenangan domestik. Meskipun dalam praktek, yurisdiksi lebih sering digunakan untuk menyatakan kewenangan yang dimiliki oleh negara terhadap orang, benda, atau peristiwa. Prinsip-prinsip yurisdiksi. Yang pertama, prinsip yurisdiksi teritorial yang diperluas menjadi prinsip teritorial subjektif dan objektif. Selanjutnya adalah prinsip yurisdiksi terhadap individu, lalu prinsip yurisdiksi terhadap perlindungan, dan prinsip. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip yurisdiksi teritorial. Nah, prinsip yurisdiksi teritorial ini adalah prinsip hukum internasional publik di mana negara yang berdaulat dapat mengadili pelanggaran kriminal yang dilakukan di dalam perbatasannya. Dalam prinsip ini, setiap negara itu memiliki yurisdiksi atau wewenang untuk menindak suatu kejahatan yang dilakukan di wilayahnya. Pengadilan negara di mana suatu kejahatan dilakukan memiliki yurisdiksi terkuat dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, negara tempat kejahatan itu dilakukan adalah negara yang paling terganggu ketertibannya. Yang kedua, biasanya pelaku ditemukan di negara tempat kejahatan itu terjadi. Yang ketiga, seorang WNA yang datang ke suatu negara dianggap menyerahkan diri pada sistem hukum negara tersebut, sehingga apabila seorang WNA tersebut melanggar hukum nasional negara tersebut, ia harus tunduk pada hukum setempat meskipun yang dilakukan oleh seorang WNA ini sah menurut hukum nasional negaranya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengecualian terhadap prinsip yurisdiksi teritorial. Meskipun yurisdiksi ini penting dan kuat, tetapi dalam prakteknya tidak bersifat mutlak karena terdapat beberapa pembatasan atau pengecualian terhadap penerapan yurisdiksi ini. Seperti pengecualian terhadap pejabat diplomatik negara asing. Pejabat diplomatik itu memiliki imunitas hukum nasional negara di mana mereka ditempatkan. Imunitas itu meliputi imunitas dari yurisdiksi kriminal negara tuan rumah, yurisdiksi sipil, dan yurisdiksi administratif. Yang kedua itu pengecualian terhadap negara dan kepala negara asing. Nah, berdasarkan prinsip par imperim non habet imperium, maka suatu negara yang berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara yang berkedaulatan kecuali terhadap yang lebih rendah. Yang ketiga itu pengecualian terhadap kapal publik negara asing. Di pengecualian terhadap kapal publik negara asing ini memiliki dua teori, yaitu teori pulau terapung atau floating island, yaitu teori yang menyatakan bahwa kapal negara harus dianggap sebagai bagian dari wilayah negara sesuai dengan bendera kapal. Maka kapal tersebut dapat dikatakan sebagai wilayah ekstrateritorial negara bendera. Yang kedua itu pengadilan lokal memberikan imunitas kepada kapal, awak kapal, dan isi kapal yang tidak bergantung pada floating island teori. Imunitas ini diberikan atas dasar hukum nasional negara tersebut, dan imunitas ini juga dapat dihapus oleh negara pemilik kapal. Yang keempat, pengecualian terhadap organisasi internasional.
Tiap organisasi internasional itu memiliki imunitas di wilayah-wilayah negara anggotanya. Yang kelima, pengecualian terhadap pangkalan militer. Ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perluasan prinsip yuridiksi teritorial. Prinsip yuridiksi teritorial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah prinsip yuridiksi teritorial objektif dan prinsip yuridiksi teritorial subjektif. Yang pertama adalah prinsip teritorial objektif. Berdasarkan prinsip ini, suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian di wilayahnya, meskipun perbuatan ini dimulai dari negara lain. Prinsip teritorial objektif muncul pertama dalam kasus Lotus, di mana kapal Prancis menabrak kapal Turki, yang mengakibatkan kapal Turki tenggelam. Turki mengklaim memiliki yurisdiksi terhadap kapal Prancis karena menderita kerugian yang ditimbulkan oleh kapal Prancis. Kapal di sini adalah wilayah ekstrateritorial. Dalam kasus A yang telah kita bahas sebelumnya, Malaysia juga dapat mengklaim memiliki yurisdiksi yang untuk mengadili A karena telah menimbulkan kerugian, yaitu tertembaknya B di wilayah Malaysia, meskipun penembakan dilakukan oleh A dari wilayah Indonesia. Yang kedua adalah prinsip teritorial subjektif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang dimulai dari wilayahnya, tetapi diakhiri atau menimbulkan kerugian di wilayah negara lain. Di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia, seperti kasus yang kita bahas sebelumnya, A yang berada di wilayah Indonesia menembak B yang berada di seberang perbatasan atau berada di wilayah Malaysia. Dalam kasus ini, Indonesia memiliki dasar untuk mengadili A berdasarkan prinsip teritorial subjektif, karena A melakukan kejahatan yang dimulai dari wilayah Indonesia, meskipun kerugiannya timbul di wilayah Malaysia. Prinsip lainnya yang digunakan di dalam yurisdiksi negara adalah prinsip nasional aktif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap warga yang melakukan kejahatan di luar negeri. Indonesia memiliki yurisdiksi untuk mengadili TKI yang membunuh majikannya di Arab Saudi. Atas dasar prinsip ini, dalam praktik sering terjadi klaim yang tumpang tindih dari beberapa negara karena pelaku kejahatan memiliki kewarganegaraan ganda. Karenanya, sangat penting bagi suatu negara untuk membuat aturan yang tegas bagi siapa yang berhak mendapatkan kewarganegaraan negaranya. Selanjutnya adalah prinsip nasional pasif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri. Dengan prinsip ini, maka Indonesia akan memiliki yurisdiksi terhadap Philip, warga negara Filipina yang membunuh Sony, warga negara Indonesia di Thailand. Dan juga dalam kasus US Yuris 1989, Amerika mengadili Yuris warga Libanon yang dituduh terlibat pembajakan pesawat Yordania di Timur Tengah atas dasar prinsip nasional pasif. Beberapa warga Amerika Serikat yang ada dalam pesawat Yordania itu menjadi korban perbuatan yuris. Dan dua prinsip ini, yaitu prinsip nasional aktif dan nasional pasif, dalam prakteknya biasanya disebut juga dengan yurisdiksi terhadap individu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai prinsip-prinsip yurisdiksi. Saya akan membahas yurisdiksi menurut prinsip perlindungan. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan kejahatan serius yang mengancam kepentingan vital negara, keamanan, kedaulatan, dan ekonomi. Alasan-alasan pembenar yurisdiksi dengan prinsip perlindungan adalah sebagai berikut.
A. Dampak yang timbul dari kejahatan tersebut sangat besar bagi negara yang dituju. B. Jika yurisdiksi suatu negara tidak dilaksanakan menurut prinsip perlindungan, maka pelaku kejahatan dapat lolos dari hukuman. Karena negara di mana kejahatan itu dilakukan menganggap perbuatan itu tidak melanggar hukum, atau karena ekstradisi akan ditolak dengan alasan bahwa kasus ini bersifat politis. Prinsip ini sangat berbahaya karena setiap negara bebas menginterpretasikan perbuatan apa saja yang dapat dikatakan membahayakan kepentingan negaranya. Hal ini menyebabkan negara bersewenang-wenang. Itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Akan diselanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu prinsip universal. Berdasarkan prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Alasan munculnya prinsip ini adalah bahwa pelaku dianggap orang yang sangat kejam atau musuh seluruh umat manusia. Jangan sampai ada tempat untuk pelaku meloloskan diri dari hukuman, sehingga tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional. Adanya prinsip universal ini bertujuan untuk menjamin agar suatu kejahatan tidak lepas dari hukuman. Kejahatan internasional yang umum diakui misalnya kejahatan bajak laut atau jur gentium dan penjahat perang. Menurut Amnesty International, yurisdiksi universal adalah yurisdiksi di mana pengadilan nasional dimanapun berhak menginvestigasi dan menuntut seseorang yang dituduh melakukan kejahatan internasional tanpa memperhatikan nasionalitas pelaku, korban, maupun hubungan lain dengan negara di mana pengadilan itu berada. Jenis-jenis yurisdiksi dibagi menjadi dua, yaitu yurisdiksi perdata dan yurisdiksi pidana. Yurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan terhadap perkara perdata yang menyangkut keperdataan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Yurisdiksi pidana adalah kewenangan hukum pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersifat kepidanaan, baik yang menyangkut unsur asing maupun tidak. Salah satu contoh yurisdiksi perdata yaitu arbitrase. Sebagian praktisi arbitrase berpendapat bahwa biaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu mahal, mengingat adanya biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbiter yang meliputi honorarium arbiter, biaya perjalanan dan biaya lain-lain yang dikeluarkan arbiter, biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan, dan biaya administrasi. Oleh karena itu, pada dasarnya penentuan yurisdiksi dan pilihan hukum yang berlaku dalam suatu perjanjian tetap didasarkan pada kesepakatan para pihak. Hal ini merupakan penerapan dari asas kebebasan berkontrak, fakta sunt servanda, yang diatur dalam KUH Perdata. Dan kemudian, berdasarkan prinsip universal, yurisdiksi pidana, yaitu suatu negara dapat melakukan yurisdiksi di atas perbuatan pidana yang melanggar kepentingan masyarakat internasional. Semua negara berhak untuk menangkap dan menghukum pelaku kejahatan itu, misalnya kejahatan bajak laut dan penjahat perang. Kemudian, berdasarkan hak kekuasaan dan kewenangan mengaturnya, yurisdiksi suatu negara di dalam wilayahnya dapat terbagi oleh kekuasaan atau kewenangan sebagai berikut. 1. Yurisdiksi legislatif, 2. Yurisdiksi eksekutif, 3. Yurisdiksi yudikatif. Yurisdiksi legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan atau perundang-undangan yang mengatur hubungan atau status hukum orang atau peristiwa-peristiwa hukum di dalam wilayahnya. Kewenangan seperti ini biasanya dilaksanakan oleh badan legislatif sehingga akap kali disebut pula sebagai yurisdiksi legislatif atau perspektif. Yang kedua, yurisdiksi eksekutif, kekuasaan negara untuk memaksakan atau menegakkan agar subjek hukum menaati hukum. Tindakan pemaksaan ini dilakukan oleh badan eksekutif negara yang umumnya tampak pada bidang-bidang ekonomi.
misalnya kekuasaan untuk menolak atau memberi izin, kontrak, dan lain-lain. Dan yang ketiga, yurisdiksi yudikatif, kekuasaan pengadilan untuk mengadili orang atau subjek hukum yang melanggar peraturan atau perundang-undangan, disebut pula sebagai judicial jurisdiction berdasarkan objek yang diatur.